Nabi-nabi alaihissalatu wassalam membawa kerja. Kerja itu adalah mengenalkan fitrah kepada manusia. Kerja itu membawa manusia pada fitrahnya. Apa fitrah manusia? Agama. Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa. Fitratullah allati fatara an-nas 'alaiha. La tabdila li khalqillah. Hadapkan wajah kamu kepada agama. Itulah fitrah kamu sebagai manusia. Kita diciptakan untuk agama, kita diciptakan karena agama. Kalau bukan karena agama, kita nggak akan diciptakan. Dan karena tidak adanya agama di dunia ini yang dihancurkan oleh Allah. Jadi kerja Nabi membawa manusia kepada fitrah, yaitu membawa manusia kepada agama. Kenapa manusia dihubungkan dengan agama? Karena tatkala manusia diciptakan oleh Allah, Allah tahu kebutuhan kita dan Allah tahu kelemahan kita. Karena Allah pencipta kita, maka Allah setelah kita menurunkan tugas asya dan menurunkan awamir. Allah letakkan di dunia ini materi dan kebendaan, dan Allah juga menurunkan untuk kita awamir. Awamir artinya hukum-hukum syar'i. Agama adalah gabungan daripada awamir. Awamirullah. Dan disinilah terjadi perseteruan antara kebutuhan manusia kepada kebendaan dan kebutuhan manusia kepada mentaati awamir. Nabi-nabi datang ke dunia ini menjelaskan kepada manusia, maksud hidup kamu apa keperluan hidup kamu. Keperluan hidup manusia, makan, minum, tidur, cari makan, kasih makan anak, istri, ini keperluan hidup. Nabi-nabi menjelaskan, kamu diantar bukan untuk itu. Dan keperluan kamu di dunia ini sedikit sebentar. Dan kebutuhan kamu di akhirat lama dan besar. Dan Nabi-nabi menjelaskan kepada manusia, kepada kaum mereka, maksud kamu diantar bukan untuk makan, minum, tidur, cari uang. Maksud hidup kamu di dunia adalah imtisalul awamir, taat perintah. Bila kamu taat perintah, kamu selamat daripada lapar di akhirat. Dan keberkahan ketaatan itu, lapar di dunia pun Allah hilangkan dalam diri kamu, atau kamu diberikan kesabaran dalam menghadapi kelaparan. Dan kelaparan kamu tidak menjadi sebab kamu maksiat kepada Allah. Kelaparan kamu tidak menyebabkan kamu jauh dari Allah. Dan kelaparan kamu justru menyebabkan kamu dekat dengan Allah. Dan orang yang banyak lapar di dunia, kenyang di akhirat. Orang yang banyak kenyang di dunia, lapar banyak di akhirat. Nabi-nabi mentawajudkan umatnya untuk berpikir akhirat. Karena kita ini anak-anak akhirat ataupun nenek moyang dari akhirat, bukan dari sumur. Kita ini anak-anak akhirat, kata Nabi-nabi. Fakunu min abna'il akhirat wa la takunu min abna'id dunya. Jadilah kamu anak akhirat, jangan jadi anak-anak dunia. Kalau kita anak akhirat, kita nggak betah tinggal di dunia. Kalau kita anak akhirat, obrolan kita tentang wanita-wanita akhirat, kebun-kebun akhirat, susu-susu akhirat, buah-buah akhirat, taman-taman di akhirat. Dan kita setelah itu tidak tergoda dan tidak doyan dengan nikmat-nikmat dunia ini, karena dibandingkan dengan nikmat di akhirat, kacang-kacang. Ini penting, Pak. Dalam rangka taat sama Allah harus ada fondasi iman
insaniyat. Itu program nabi-nabi dalam rangka memproses manusia jadi khalifah Allah. Program yang pertama adalah dakwah iman. Yang kedua ta'lim fadail dan muzakarah masail belakangan. Pertama-tama Nabi membawa ilmu fadail, berita-berita tentang surga dan jalan menuju surga. Apa amalan yang menyebabkan masuk surga? Berita-berita neraka dan apa amalan yang menyebabkan kamu masuk neraka? Al-wa'du wal wa'id. Basyira wa nadhira. Yang ketiga, program nabi-nabi adalah ilmu. Yang ketiga, program nabi-nabi adalah zikir dan ibadah. Dakwah iman, ilmu dan zikir. Inilah tiga komponen yang dapat menguatkan ibadah kita. Sehingga dengan kuatnya ibadah, Allah kasih kita bonus kuatnya doa. Sehingga doa-doa kita menyelesaikan masalah. Dengan doa kita menurunkan hujan. Dengan doa kita menyuburkan tanaman. Dengan doa-doa kita lahirlah pemimpin-pemimpin, pejabat-pejabat yang adil. Dengan doa-doa kita Allah jadikan buah-buahan ramu-ramu besar-besar dan murah harganya. Dan dengan doa kita negeri kita selamat, kampung kita selamat. Nabi-nabi mengajarkan kepada umatnya memperbaiki hubungan dengan Allah. Allah perbaiki hubungan kita. Allah perbaiki urusan-urusan dunia kita kalau kita memperbaiki hubungan kita dengan Allah. Nabi-nabi membuat program beda dengan filosof-filosof yang sekarang kita sedang geluti. Nabi-nabi memperhatikan bahwasanya semua keadaan di alam ini hubungannya dengan amal yang keluar dari anggota tubuh manusia. Jadi masyarakat Papua, masyarakat Indonesia tidak damai, tidak tentram, tidak sejahtera karena amalan kita rusak. Bukan kurang pemimpin, bukan kurang dokter, bukan kurang insinyur, bukan kurang sarjana, bukan tidak ada infrastruktur, tapi karena amal yang keluar dari anggota tubuh masyarakat Papua, kita semuanya adalah amal yang tidak disukai. Azan dikumandangkan, masjid masih banyak kosong, wanita masih banyak tidak tutup aurat, uang riba masih dipakai dalam berbisnis, penipuan dan sebagainya merajalela. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, rusaknya keadaan karena rusaknya amal yang keluar dari anggota tubuh kita. Oh ya. Mari sini. Jadi sopir tahu aja ke depan. Dengar bayan tahu aja ke depan. Jangan lihat kanan kiri. Bapak saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nabi datang membawa usaha yang namanya usaha agama. Karena kebahagiaan manusia hanya di dalam agama. Gas alam di Bintuni tidak bisa membahagiakan masyarakat Bintuni. Tidak bisa menyelesaikan masyarakat Papua. Seperti emas di Timika tidak bisa menyelesaikan. Masyarakat kita kebahagiaannya hanya satu jalan, pegang agama kuat-kuat. Inni taraktu fikum amrayni lan tadillu abada ma tamassaktum bihima. Aku tinggalkan dua perkara, kamu tidak akan rugi, kamu tidak akan sesat, kamu tidak akan menyesal. Kalau kamu berpegang teguh kepada keduanya Al-Quran dan Sunnah. Dulu nenek-nenek kita dahulu dengan bismillah sembuh penyakit. Mereka punya keyakinan yang kuat. Sekarang kita hilang keyakinan. Hafal banyak ayat, banyak hadis, tapi penyakit tambah banyak.
Jadi agama itu fitrah. Dan agama itu sesuai dengan selera kita. Bukan selera. Agama itu cocok dengan karakteristik kita sebagai manusia. Kita tuh nggak mau dizolimi. Agama melarang kezoliman. Kita tuh nggak mau dicuri harta kita sama orang. Allah melarang pencurian. Istri tidak suka lihat suaminya fly. Agama melarang kita fly. Ya kan? Pakcik, kau suka tidak istrimu dipegang orang? Berkelahi itu dengan. Agama melarang menyentuh tangan wanita lain. Agama cocok dengan fitrah. Agama sesuai dengan akal kita. Dan agama maksud hidup kita. Dan agama penyelesaian semua masalah dunia dan akhirat. Kenapa kita tidak usaha agama? Kenapa usah cari kain, cari plastik, cari ikan babara? Lupa agama. Saya di Sorong. Ketemu di kapal. Kerjamu apa? Melaut ikan tuna. 2 bulan di kapal. 2-3 bulan. Berak kencing apa semua di kapal. Sholat tuh bagaimana? Dia bilang, kok tidak takut jatuh? Banyak yang jatuh mati. Rela mati itu dapat duit. Terus sholatmu bagaimana? Terada sholat. Jadi kerja selain kerja nabi-nabi menjauhkan kita dari agama. Kerja selain nabi-nabi tidak akan mencapaikan kita kepada tujuan hidup yang Allah jadikan kita sebagai khalifah. Waktu itu bapak-bapak, saudara-saudara ini ya, kita kumpul ini. Kita berhenti tiap tahun kita buat Jul Papua ini. Supaya kita kembali kepada agama. Kembali kepada agama artinya kembali buat usaha menghidupkan agama. Itu telah dibuat oleh Nabi 23 tahun. Waktu yang singkat. Nabi-nabi sebelum Nabi kita Rasulullah SAW, umatnya sedikit dan terbatas masanya. Akhirnya banyak kufur syirik lagi. Allah utus Nabi yang baru. Tapi baginda Rasulullah SAW cuma 23 tahun. Jazirah Arabia yang tidak ada satupun orang beriman dipenuhi dengan orang beriman, tidak ada satupun yang kafir. Dan 2/3 dunia tersebar Islam sampai zaman Harun al-Rashid. 2/3 dunia. Tatkala pengorbanan dakwah mereka dan semua berdakwah, dakwah jadi maksud hidup. Dan untuk menyambut tuntutan dakwah, yang mau kawin dengan janda muda, bunga kampus tidak jadi kawin, dikorbankan pernikahannya, berangkat keluar memperjuangkan agama. Yang lagi panen, ditinggal masa panennya tidak jadi panen, berangkat keluar jalan Allah Subhanahu wa taala. Musim panas berangkat, musim dingin di khandaq, mereka keluar dari rumah mereka. Allahu Akbar. Yang lagi berhubungan dengan istri, datang panggilan keluar memperjuangkan agama, ditarik tubuhnya dari istrinya, tidak lanjut babak kedua, berangkat keluar jalan Allah, mandi pun ditunda. Jadi tidak ada keperluan nafsu dan syahwat yang menghalangi mereka menunaikan tugas sebagai khalifah Allah dan dai-dainya Allah. Bapak saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Semua Rasulullah sampai sahabat yang paling rendah berdakwah. Tidak ada satupun yang tidak berdakwah. Dan dakwahnya bukan dapat amplop. Dakwah yang Nabi ajarkan korbankan harta. Bi amwalikum wa anfusikum. Dan dakwah yang Nabi ajarkan bukan menunggu undangan, tapi maji'ud da'i ila ghairi talibin li insya'i talabil hidayah fi qulubi. Definisi dakwah adalah datangnya dai kepada orang-orang yang tidak haus pada agama, tidak rindu pada agama, tidak cinta pada agama. Itu yang didatangi, itu namanya dakwah.
di masjid rame-rame itu namanya ceramah atau bagian dari dakwah, bagian kecil dari dakwah. Tapi asal dakwah yang sesungguhnya, datangi orang Papua di pesisir sana yang tidak ada masjid. Kalau ada masjid dikunci, kosong, tidak ada imam, tidak ada ustaz. Dikebumikan seperti mengebumikan binatang. Tidak ada yang tahu hukum-hukum jenazah. Pergi ke sana dengan duit, pergi ke sana dengan harta dan dirimu. Inilah dakwah sesungguhnya. Dakwah yang sesungguhnya dakwah face to face, door to door, tanpa pamrih, tanpa tendensi, tanpa organisasi, tanpa politik. Iman yang menggerakkan kita bergerak. Ini tanggung jawab saya. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah. Katakannya Muhammad, maksud hidupmu diantar, jalan hidupmu diantar, dan semua pengikutmu umat Islam adalah dakwah. Dan kita secara umum umat Islam tinggalkan kerja. Sehingga apa yang terjadi? Kelemahan iman, pintu hidayah tertutup. Makanan rohani tidak masuk ke dalam ruh. Ruh kering, ruh busuk, dan ruh berbau hitam warnanya. Karena sudah mulai harap kepada selain Allah, takut kepada selain Allah, bergantung kepada selain Allah. Semua pengurus masjid pesantren, setiap mau bangun masjid bangun pesantren, buat proposal, bergantung kepada makhluk, meminta kepada makhluk. Dai-dai pun kalau diajak ke pesisir, tunggu dapat duit dulu baru berangkat. Tidak ada duit tidak berangkat. Ini kondisi kita karena kita sudah lama tinggalkan dakwah. Jadi agama tidak akan maju dengan cara seperti ini. Bapak saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, 23 tahun tidak ada orang beriman satu demi satu masuk Islam. Tapi yang masuk Islam tidak diajari sholat karena perintah sholat belum turun. Tidak diajari baca Quran karena Quran belum turun secara mendetail. Tidak diajari puasa karena puasa belum turun hukumnya. Tidak pergi haji karena haji belum wajib. Jadi 13 tahun atau 12 tahun setengah ngapain orang yang masuk Islam? Tidak ada yang disuruh duduk di Masjidil Haram, dilarang duduk di Masjidil Haram taklim. Maka Nabi buat Baitul Arqam itu taklim. Taklimnya bukan masail. Taklimnya adalah berita-berita tentang surga, neraka, kubur, mahsyar. Supaya rindu dengan surga, takut dengan neraka. Dan taklimnya adalah kisah nabi-nabi dan umatnya nabi-nabi. Yang taat ikut Nabi berjaya, yang tidak mau taat Allah hancurkan mereka. Supaya yakin mantap dalam hati, kejayaan dan kebahagiaan hanya di dalam taati perintah Allah. Kenistaan dan kehinaan dan kegagalan kalau kita tidak mau taat perintah Allah. Dan setiap yang masuk Islam mereka berdakwah. Abu Bakar hari pertama bawa 6 orang masuk Islam. Dan dakwah dibuat di penduduk Mekah, pengorbanan, mujahadah. Bila ditaruh batu di dadanya, Khabbab punggungnya di atas bara api. Mus'ab bin Umair diusir dari rumahnya telanjang badan. Diseret sahabat-sahabat dengan kuda di pasir-pasir yang panas. Diusir dari kota Mekah. Kami baru pulang dari Mekah. Subhanallah panasnya. Waktu itu berapa panas? Nabi berangkat ke Madinah, jalan kaki hadirin sekalian. Terjal, panas, panas udara, panas matahari, panas bukit. Dakwah dibuat dengan pengorbanan, Pak. Bukan tunggu mui ke situ baru kita berangkat dakwah. Semua berdakwah. Dan yang pertama kali masuk Islam 3 komponen masyarakat. Pertama laki-laki Abu Bakar. Yang kedua wanita Khadijah. Dan yang ketiga anak-anak Ali bin Abi Thalib. Pelajaran bagi kita sampai hari kiamat. Kalau dakwah mau berkembang, ketiga komponen ini kita garap. Jangan kita lupakan anak-anak, jangan kita lupakan wanita-wanita. Tapi dakwah sama wanita-wanita sedikit berbeda.
Sama laki-laki bisa baku hadap wajah, tapi sama wanita tidak boleh. Maka bagusnya wanita sama wanita, kalau tidak koslet. Maka Khadijah jadi dai, Ali pun jadi dai. Banyak wanita masuk Islam, bukan dakwahnya Rasulullah, dakwahnya Khadijah. Banyak anak-anak masuk Islam dengan dakwahnya Ali bin Abi Thalib. Kita ingin di Papua seperti ini. Wanita-wanita Papua. Kalau kita punya topiknya jur Papua. Nah kita sudah banyak bekerja, tapi masih kurang juga. Tapi orang Papua asli belum muncul di permukaan. Selama orang Papua asli belum muncul, belum 4 bulan, belum 40 hari, gerak sana gerak sini sama-sama kita, agama tidak akan berkembang di Papua. Karena bapak-bapak orang Ansor, orang tempatan. Ya, itu bapak-bapak, saudara-saudara yang muliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur. Kita bisa mengadakan pertemuan dengan segala kekurangan yang kita miliki. Tadi kita kumpul di atas. Sedikit kita berbincang-bincang. Dan nampak sekali kalau bapak-bapak, orang-orang Papua asli dan pendatang ini yang ada di Picuni, ada kerisauan yang sama. Mari kita satukan kerisauan. Tapi bapak-bapak, saudara-saudara yang mulia, kalau berbicara tentang duit, fasilitas, sudah banyak kita miliki. Tapi yang tidak ada adalah ruh perjuangan. Itu yang tidak ada. Kita nanti ada duit baru kita berangkat, tidak ada duit tidak berangkat. Ini salah. Perjuangan tidak bergantung dengan duit. Perjuangan bergantung kepada keyakinan, semangat. Kalau duit menimbulkan cinta dunia, dan cinta dunia yang merusak segala perjuangan. Di peperangan Uhud, Nusratullah sudah datang. Tapi tatkala mereka melihat harta ghanimah jatuh di bawah, sebagian mereka mengambil itu, pada sudah dilarang oleh amirnya. Sebagian ada yang sedikit cenderung pada dunia. Maka Nusratullah yang sudah datang diangkat lagi, dan Rasulullah giginya putus. Lari tunggang langgang ke bukit yang kecil. Menangis kita melihat bukit tempat Rasulullah lari ke sana. Ada Nabi masih cinta dunia. Nusratullah terangkat, apalagi zaman Fatah sekarang. Untuk itu program tablik para nabi-nabi dan rasul, korbankan harta, bukan tunggu duit. Orang yang korban seperti inilah yang Allah jadikan asbab hidayah. Orang yang menentang musuh jadi kawan, orang yang jauh jadi dekat dengan kita. Hadirin yang dimaksud Allah Subhanahu wa taala. Itu. Topik kita adalah kita perlu meneruskan kerja-kerja Nabi ini. Semua kita hendaknya menjadikan dakwah maksud hidup. Dagangan nomor 2, kita berdagang untuk menguatkan dakwah. Kalau dagangan menghalangi dakwah, kita tinggalkan dagangan, berangkat dakwah. Kita bercocok tanam untuk menguatkan dakwah. Bersawal ladang nomor 2, nomor pertama dai. Kalau sawal ladang menghalangi dakwah, tinggalkan dulu sawal ladang, berangkat dakwah. Kita di kantor nomor 2, dakwah nomor 1. Kita ke kantor untuk menguatkan dakwah. Inilah fikrah, visi dan misi yang harus ada pada diri kita sebagai khalifah Allah. Kemudian diri dan harta yang Allah berikan kepada kita ini, Allah telah beli dengan surga. Jadi itu bukan milik kita lagi, amanah yang Allah titipkan kepada kita, supaya kita gunakan untuk memperjuangkan agama pertama. Kita harus sampai ke 250 negara. Orang Papua harus sampai ke Amerika, orang Papua harus sampai ke Jepang, orang Papua harus sampai ke Australia, bukan cari duit, tapi untuk memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Dan orang Bintuni, kita semua orang Papua harus sampai ke semua pesisir-pesisir dan gunung-gunung di Papua. Dulu Sultan Tidore datang di sini, Kristen belum datang. Diislamkan semua pesisir-pesisir. Sampai di Jayapura ada tempat mandinya Sultan Tidore. Ada kampung umat di situ. Sampai ke Filipina diislamkan. Dan saya dengar teman di Fakfak di Kaimana, 3 Sultan Tidore datang ke sini, Islamkan kepala-kepala suku di
dikasih bendera syahadat, dikasih kotak di sini Quran, itu masih ada. Dan yang terakhir potong burung, bukan potong bebek angsa, potong burung, sunat. Tatkala Irian Jaya mau diserahkan kepada NKRI, maka Sultan Tidore titipkan amanah. Kami baru berjuang menyebarkan Islam di pesisir-pesisir pantai, kayak mana Pakpak, Babo, Bintuni, Sorong, Jayapura, ini pesisir semua. Tapi daerah pegunungan belum. Maka lanjutkan perjuangan dakwah kami. Tanggung jawab kamu wahai kamu. Amanah dari Sultan Tidore. Mereka datang ke Papua bukan cari duit di Papua seperti Katong. Datang ke Papua untuk menyebarkan agama, mendakwakan agama. Papua identik dengan sejarah Islam. Sampai Gunung Nabi, sejarah tempat keramat yang tidak bisa dipungkiri sampai orang Kristen sekalipun mengakui. Mau dibangun gereja di sana tidak bisa, angin topan datang, tidak bisa. Allahu Akbar. Kondisi masyarakat di sana berdasarkan info yang kami dengar, makannya berjamaah, makannya di atas tanah. Wanita tidak keluar menyambut tamu, tidak. Aib wanita keluar menyambut tamu. Tidurnya cara sunnah. Tidur begini. Dan setiap 5 waktu di kampung itu ada terdengar suara seperti azab. Tidak boleh cabut-cabut, petik-petik daun-daun di sana, tidak boleh. Jalan tidak boleh tenang-tenang batu. Ditanya, kamu punya agama apa? Dia bilang, katongku agama nenek moyang. Ditanya agama nenek moyang kamu agama apa? Seperti kamu orang sunnah. Tidak bisa mengatakan Islam. Jadi Islam tinggal nama, Islam tinggal atribut, Quran tinggal tulisan. Hanya diperlombakan, amalannya tidak ada. Kita mau bangkit dengan usaha tabligh. Kita ingin bapak-bapak yang lebih hebat dari kami, lebih ikhlas dari kami, insya Allah. Mari sama-sama dalam perjuangan ini. Naik kapal kita sama-sama ke pesisir-pesisir. Kumpulkan duit satu persatu untuk beli bensin. Agama minta kita berkorban. Dan pengorbanan kita akan dibayar oleh Allah. Dengan hidupnya agama yang sempurna di Papua ini. Dan pintu-pintu keberkahan langit dan bumi akan dibukakan oleh Allah. Dan Allah berangkatkan kita ke ujung-ujung Papua, ke ujung-ujung Indonesia, ke ujung-ujung Papua, ke ujung-ujung dunia. Ketuamu ini di mana sekarang? Dia mau rombongan ke Australia. Baca buku nama siapa? Raja. Pak Raja tidak kelihatan. Dia mau rombongan ke Amerika. Cari duit ke? Berdakwah di sana, bukan cari duit. Berdakwah. Kita ingin seperti ini, teman-teman. Kita ingin masjid makmur, tidak ada satupun laki-laki yang tidak sholat di masjid. Dan kita ingin setiap masjid ada pondok pesantren hafiz Quran. Kita ingin generasi kita tidak ada lagi yang tidak bisa baca Quran dan tidak ada lagi orang yang tidak mengamalkan isi Al-Quran. Tiap Ramadan, saf pertama dan saf kedua hafiz Quran semuanya. Siapa yang ingin membantu saya dalam misi ini? Angkat tangan. Baik. Sederhana saja teman-teman ya. Secepatnya kosongkan waktu kita 4 bulan seumur hidup. Berangkat insya Allah bulan November kita ke Pakistan. Pertemuan di sana. Setelah itu setiap tahun kita kosongkan waktu 4 bulan. Ke Jakarta, ke Sumatera, ke Kalimantan. Setiap 3 tahun kita ke Malaysia, ke Thailand, ke Amerika, ke Australia. Allah yang berangkatkan kita. Bukan hasil gas yang berangkatkan. Minimal setiap tahun 40 hari. Kita ke Kalimantan, ke Sumatera, ke pelosok-pelosok di Papua. Setiap bulan 3 hari. 3 hari. Rasulullah SAW bersabda dalam kitab Sahih Tirmizi, Sunan Tirmizi, innakum fi zamanin
Idza taraktum bi usri ma umirtum halak. Kamu berada di satu zaman, kalau kamu tinggalkan 1/10, kamu hancur binasa. Bahwa saya di zaman ala umat ini akan datang zaman pada umatku akhir zaman. Tidak amilu bi usri ma umiru, dalam mereka mengerjakan 1/10 dari apa yang diperintahkan. Nah jawab, mereka selamat. Coba jawab Pak. Mungkin nggak sholat 5 waktu kita ambil 1/10-nya saja? Bisa nggak? Mungkin nggak puasa 30 hari, kita 3 hari saja puasa? Boleh nggak? Boleh nggak 2,5% zakat kita kurangi 1/10-nya? Bisa nggak? Haji itu kita tawaf, kita sa'i, kita lempar jumroh, tawaf ifadah, tahallul, tapi kita ambil 1/10-nya saja. Wukuf di Arafah, nggak usah wukuf, panas sih. Kita sudah tawaf. Sah nggak haji kita? Jadi maksudnya 1/10 ini bukan sholat, hubungannya bukan puasa, bukan zakat, bukan haji. Apa sebetulnya hadis ini? Kitab Sunan Tirmizi, pensyarahnya mengatakan, berarti maksud hadis ini adalah dakwah amar ma'ruf nahi munkar. Kalau sahabat meninggalkan dakwah ini 1/10, hancur mereka. Sekali peristiwa, 3 orang tidak ikut berdakwah ke Tabuk. Selama 50 hari tidak ada keputusan dari langit dan tidak boleh ucapkan salam sama mereka. Berarti tidak selamat orang yang tidak berdakwah. Bukan umat Rasulullah orang yang tidak berdakwah. Sampai-sampai istrinya bilang, Pak Nasir ini, misalnya, ya Rasulullah, satu suami Pak Nasir ini jenggotnya sudah putih. Jadi dia punya alat itu sudah tidak berfungsi. Ini contoh-contoh. Jadi saya izinkan untuk berkhidmat, ya kan? Berkhidmat tidak boleh. Kalau kita punya anak mantu tidak sholat, dinasihati tidak mau, 3 hari pisahkan. Karena orang yang sholat ditinggalkan dengan sengaja kafir. Secara makna pisahkan dulu. 3 hari ancam dia, kalau kau tidak sholat, pisah. Nah kalau umat ini tinggalkan dakwah, ya karena dakwah ini banyak orang tidak kenal Islam, banyak orang berbuat kesyirikan dan kekufuran, banyak orang tidak sholat, banyak orang tidak puasa, banyak orang tidak bayar zakat, banyak orang berzina, minuman keras, mencuri. Kira-kira orang ini hukumnya apa? Kitalah, kalau kita tinggalkan dakwah, penyebab lemahnya agama di Papua ini dan Selatan. Itu bapak-bapak yang mulia. Maksudnya adalah 1/10 daripada perjuangan sahabat. Berarti kalau sahabat kapan diminta, kemana diminta berangkat, dalam kondisi apa saja mereka berangkat. Tapi kita belum mampu seperti mereka. Kita atur 1/10-nya. 1 bulan 30 hari, 1/10-nya berapa? 1 tahun 365 hari, 1/10-nya berapa? 40. Inilah program hadirin yang Allah turunkan untuk menyembuh penyakit akhir zaman. Mari bangkit, ambil kerja ini. Ini bukan partai, ini bukan organisasi. Dan ini lainnya seluruh dunia sama. Ini karunia dari Allah. Mari ambil bagian kerja ini. Sekarang kita azam bertobat selamanya kalau kita tidak berdakwah. Dan azam sisa-sisa hidup kita, saya dan semua anak keturunan saya akan ambil kerja dakwah ini jadi maksud hidup. Bersedia? Baik, sekarang praktek, ya kan? Supaya kita berangkat besok ke Babo. 2 hari di Babo, 1 hari di Bintuni kembali dari sini. Malamnya kita berangkat ke Manokwari. Di Manokwari 3 hari ada musda seluruh Papua kumpul. Jadi lebih kurang 1 minggu. Siapa yang siap 1 minggu? Di Babo 2 hari, di sini 1 hari, ke Manokwari 4 hari. 1 minggu siapa siap?
Coba dituntaskan tadi. Taskan. Ini tahapan pertama. Pergi ikut ke bawah sampai Manokwari. Lupakan dulu metua di belakang. Dan kita ingin yang rambutnya tidak ada ujungnya dulu. Itu dulu. Yang asli. Siapa niat? Ini coba perhatikan. Ke bawah sampai Manokwari. Bawah sampai Manokwari. Siapa lagi? Orang Bintuni, angkat tangan Bintuni. Jangan orang Jayapura, jangan. Orang Bintuni yang keriting rambut kah, yang lurus kah, angkat tangan. Yang siap ikut ke bawah sampai Manokwari. Angkat tangan. Baik, yang ikut ke bawah saja. Balik sini tidak ke Manokwari, angkat tangan. Ke bawah. Ada pertemuan lagi bawah di sana. Orang Papua asli kita buat jual di sana lagi. Bawah. 2 hari. Besok berangkat. Jangan begini. Nanti atur di belakang. Belajar agama, belajar dakwah. Ya. Baik, sekarang siapa yang siap? Hari Rabu malam ke Manokwari. 5 hari di sana. Angkat tulis nama. Angkat tangan. Rabu malam atau Kamis pagi berangkat. Angkat tangan. Berangkat Tuhan. Ini kita punya nijas, ini maksud hidup kita. Untuk ini kita dilahirkan di dunia. Ya. Siapa lagi? Silakan. Orang Babor, Papua asli atau yang aspal, silakan angkat tangan. Karena ini 2 orang ini supaya tidak sia-sia waktunya. Keluar 3 hari di sini. Siapa? Bismillah. Abang? 3 hari. Bismillah. Siapa namamu? Ya, sekali lagi, insya Allah kita akan diskusikan ini dengan penanggung jawab di Papua, Musda Papua, dengan orang tua kita yang dari Jakarta akan datang. Dan kita insya Allah akan kirim rombongan ke pesisir-pesisir Babo dan Bintuni ini. Maka kita berharap Pak Mui, Pak Hamis, CS bisa menemani rombongan ini. Dan dari sekarang mulai dipikirkan tokoh-tokoh lain yang bisa kita ajak supaya melihat keadaan masyarakat di pesisir dan bagaimana kita makmurkan mereka dan kita bawa mereka keluar untuk belajar dakwah, belajar sunnah Nabi, cinta Allah, cinta Rasul, cinta akhirat. Dan kita minta sama orang Bintuni kerjasama dengan Mui dan Pak Hamis untuk mulai membuat peta kampung-kampung Muslim, berapa kakaknya, kemudian berapa jarak dari satu kampung ke kampung yang lain, berapa biaya yang dibutuhkan. Itu kalau bisa kita ke Manokwari, kita sudah punya peta dan perincian dana itu supaya kita berangkatkan rombongan sesuai dengan tafakut biaya yang sesuai sampai ke tempat tujuan. Itu harapan kami.